Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan hanya biasanya kalau kita ngobrol podcast tentang wakaf, biasanya ada satu ya, biasanya ke Bu Susi atau ke Prof. Radit, ataupun juga ke Pak Sulis. Tapi hari ini hadir bersama-sama, insya Allah kita akan ngobrol bareng ya tentang gerakan sadar wakaf. Jadi nanti para sobat wakaf yang menonton ataupun juga nanti akan membagikan channel dan juga ilmu yang insya Allah bermanfaat, nanti bisa juga di komentar, kemudian bisa ditanyakan seputar gerakan sadar wakaf, dan nanti insya Allah kita akan jawab di podcast yang berikutnya. Nah, hari ini spesial, kita kedatangan tamu, ada Prof. Dr. Raditya Sukmana MA, ada juga Pak Sulistia Rusgianto SC MIF PhD. Assalamualaikum Prof dan juga Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Prof. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga, dan ada Bu Susi Susiatin SC MM PhD, founder dari Gerakan Wakaf Indonesia. Bu Susi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat juga Bu Susi. Alhamdulillah sehat, masih dalam rangka Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan terus kita lakukan. Amin, Khususnya amin, wakaf. amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini ada acara apa Bu Susi? Kok kayaknya pakar-pakarnya ke Gerakan Wakaf Indonesia semua ini? Luar biasa ini memang. Tentu pertama-tama kami mengucapkan selamat datang Prof. Radit, Pak Sulis, dan terima kasih juga waktu kesempatannya. Ini luar biasa. Di awal setelah Ramadan gitu lah, setelah Idul Fitri, kita ada kesempatan yang luar biasa tentu melanjutkan beberapa waktu yang lalu ada acara, ada event, dan juga ini gerakan sadar wakaf. Nah, ini kan tentu di Jawa Timur ini lagi gencar-gencarnya nih. Saya rasa tidak hanya di Jawa Timur ya, seluruh di Indonesia kita coba mengekskalasi gitu ya, bagaimana gerakan sadar wakaf ini terus dikumandangkan sampai dengan optimal hasilnya gitu ya. Nah, Jawa Timur tentu memang mendapat bagian yang luar biasa karena kita contoh saja seperti CWLD misalnya gitu. CWLD itu BPD kita Bank Jatim Syariah sebagai benchmark nasional, jadi tentu sesuatu yang membanggakan. Nah, tentu saja kali ini ya kedatangan saya merasa GWI merasa bangga dan terhormat ini gitu. Kenapa? Karena ada Prof. Radit yang ya pastinya adalah pakar wakaf, kemudian Pak Sulis juga gitu ya, yang selama ini sangat antusias dan dengan luar biasanya mensupport teman-teman Nazir selama acara gerakan sadar wakaf ini gitu ya. Itu mungkin Mas, jadi ini sesuatu yang momen yang sangat langka tapi sangat membahagiakan gitu. Ya, benar sekali ya. Biasanya kan kalau kita hadirkan itu ada yang repot satunya ngisi seminar ke luar negeri atau kemana. Nah, pagi ini alhamdulillah bisa hadir semuanya. Sobat Wakaf, kita akan ngobrol tentang gerakan sadar wakaf. Nah, kalau wakaf sendiri ke Prof. Raditya dulu, biasanya kan disebut bisa menjadikan penggerak bisnis dan juga solusi pendanaan yang luar biasa. Nah, dalam rangka gerakan sadar wakaf ini biasanya seberapa besar sih Prof untuk bisa mengembangkan yang hal tersebut? Ya, perlu diingat ya Mas Dani, Bu Susi ya, bahwa wakaf ini kalau dikembangkan itu betul-betul akan sangat membantu pemerintah. Ya, sangat membantu pemerintah. Coba bayangkan Mas, kita memang ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Kesehatan ya. Ini berapa budget triliunan, ratusan triliun untuk dua kementerian ini. Dua kementerian ini bangun sekolah, bayari gaji guru dan sebagainya. Ini irisan sama wakafnya itu besar sekali. Bayangkan kalau kemudian ada masyarakat ya yang berwakaf bangunan untuk sekolah, sekian banyak, berwakaf bangunan untuk kesehatan, rumah sakit, sekian banyak. Kan data pemerintah bisa hemat. Ya kan? Nah, itulah yang kemudian kenapa kemudian Prof. Murad Sizaksa, ahli wakaf itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin bantu negaramu, maka kembangkan wakaf. Nah, itulah yang kemudian membuat saya tuh menjadi tertarik sekali sama wakaf. Dan perlu diingat Mas Dani dan Bu Susi juga, bahwa Bank Indonesia itu luar biasanya mensupport wakaf. Makanya kemudian ada program ini, Gerakan Sadar Wakaf. Bagaimana kalau kemudian kita melihat ya, Bank Indonesia itu memang mengurus masalah inflasi ya. Bagaimana supaya tidak tinggi-tinggi. Kita tahu inflasi itu ada dua hal. Kebanyakan uang, sehingga kita beli terus, harga naik.
Atau inflasi bisa disebabkan karena suplainya kurang. Mhm. Cost push lah istilah kalau dalam teorinya gitu ya. Suplainya kurang, misalnya kemarin ada tsunami Aceh, berkurang, harga naik, inflasi juga kan. Tapi sekarang ini fokus Bank Indonesia untuk fokus pada wakaf. Misalnya salah satu faktornya itu adalah menggerakkan tanah-tanah yang menganggur menjadi produktif seperti pisang Cavendish. Itu supply akan tambah banyak. Ketika supply tambah banyak, maka dengan sendirinya maka harga akan turun. Sebenarnya tercapai juga target-target BI untuk inflasi dan sebagainya itu. Makanya saya apresiasi pada Bank Indonesia yang juga fokus kepada wakaf, sehingga idle aset apapun itu. Bayangkan kalau misalnya saya punya rumah 10 tahun nggak saya apa-apain. Nah ini kan nggak rugi. Bagaimana kemudian disewakan jadi klinik misalnya, disewakan jadi sesuatu yang produktif misalnya. Jadi makanya aset menganggur itu mari kita gerakkan menjadi sesuatu yang produktif. Oke, Masya Allah. Jadi ada satu hal tadi yang Prof sebutkan, contoh proyek mungkin Ibu ya, itu pisang Cavendish. Apakah memang sudah betul-betul berjalan atau seperti apa Bu Susi itu? Alhamdulillah. Gitu Basis ya. wakaf ini. Iya, alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena terus sampai hari ini malah bertambah jumlah, tidak hanya jumlah ininya, tapi jumlah luasannya juga bertambah. Kita beberapa waktu yang lalu menyelenggarakan panen raya, gitu ya. Di mana panen raya luar biasa, gitu ya, 5 hektar begitu. Nah, saat ini juga kita terus bertambah dan insya Allah sampai dengan akhir 2026 target kita sampai dengan akhir 2026 25 hektar, which is itu luar biasa. Yang awalnya kita pikir ternyata bisa ya lahan ini dan ada lahan yang ya produktif sih tapi optimal. Maka kita lihat kalau di Bengawan Solo kalau saat ini misalnya sering banjir kan ya di Pantura itu ya Mas. Jadi ketika kita ada menanam padi begitu biasanya kalau ada banjir ya pasti kasihan juga ya kerugian para petani. Tapi dengan adanya pisang Cavendish ini karena beda ini ya, beda pola, beda konsep, maka insya Allah masih tetap ya kita ya berharap banjir terus ya. Tapi andekan itu ada, itu masih bisa cukup produktif gitu ya. Yang kedua juga dari pisang Cavendish ini kan harganya lumayan bagus. Suplai tadi Prof Radit menyampaikan ada suplai and demand. Suplai and demand-nya cukup tinggi, tapi suplainya masih berkurang. Jadi ini salah satu potensi yang sungguh luar biasa. Satu lagi biasanya kalau kita tanaman gitu ya, kalau tanaman itu kalau panen harganya jatuh gitu ya. Kalau pisang Cavendish tidak seperti itu. Kenapa? Karena sepanjang tahun bisa panen. Tinggal ini aja kapan kapan tanamnya ya mengatur asal ada pengairan gitu karena memang butuhnya seperti itu. Jadi kalau tadi disampaikan salah satu bentuk wakaf produktif yang saat ini juga ikut mensukseskan program pemerintah dan ketahanan pangan ya pisang Cavendish seperti itu. Itu masuk dalam salah satu program prioritas Pak Presiden juga Ibu? Yes, betul. MBG ya. Dan penyerapannya memang kurang berarti Ibu. Yang tadi Ibu Susi menyampaikan 5 hektar sudah dipanen raya, bahkan sampai saat ini masih dibutuhkan lahan untuk bisa terisi semuanya. Sampai hari ini kita itu sudah 10 hektar. Cuman yang panen kemarin gitu ya itu ada 5 hektar dan sekarang juga sudah menambah terus gitu. Nah, kita juga baru saja musim hujan kemarin kita menanam lagi sebanyak 3 hektar. 3 hektar, kemudian sekarang ya terus bertambah. Tapi kan kalau panen itu kita kurang lebih panen itu sekitar 9 bulan. Jadi ya kita tahu break even point-nya kan kalau kita bicara terkait dengan wakaf kan ada wakaf berjangka. Wakaf berjangka minimal 12 bulan. Kita harus mengembalikan kan dana wakaf berjangka tadi. Nah sebelum 12 bulan kan harusnya sudah dipastikan BEP. Kita alhamdulillah 10-11 bulan break even point. Karena di bulan 9, bulan 8 mulai panen. Jadi bulan ke-9 itu sudah ini sehingga pada saat belum 12 bulan karena itu sudah siap dikembalikan ke para wakif. Tapi sesuai dengan aturan kan 12 bulan. Seperti itu Mas Gani. Oke, dan semoga juga semakin meluas Ibu dan juga bisa semakin bermanfaat. Jadi ada target tertentu nanti ya tentang pisang Cavendish Project yang akan terus digelorakan ini. Yes, sejauh ini kan masih di Tuban dan di Bojonegoro, tapi dalam waktu dekat juga kan Jawa Timur ini luas. Maka kita bisa di Nganjuk, Kediri dan lain sebagainya di mana ada lahan yang kira-kira kita bisa optimalkan. Ayo kita sama-sama seperti itu dan KWI membuka potensi untuk kerjasama juga, tidak selalu lahannya dari KWI.
teman-teman yang lain juga misalnya ada lahan. Hasilnya mungkin tidak hanya buahnya saja yang bisa dijual kan. Ya. Mungkin daun pisangnya, mungkin kita kan bisa makan pakai daun pisang kan banyak ya, makan pakai daun pisang bisa dijual. Terus kemudian apalagi yang dari pisang yang kemudian bisa di multiplier value-nya itu. Ya, setuju banget. Jadi terus kan malah sudah ekspor daun pisang loh, Mbak. Jadi kami pun sekarang juga lagi sedang belajar gedebok pisangnya nih. Kalau itu kan ada nih, kita akan belajar bagaimana lebih optimal lagi. Saat ini kan ya sebagian pakai pakan ternak, kemudian pakai pupuk kompos juga. Tapi lebih dari itu, saya dengar bisa ekspor juga. Nah, ini tentu membuka peluang baru kan. Bayangkan 1 hektar itu kalau panen itu 2.000 pohon. Kalau 5 hektar berarti kan 10.000. 10.000 gedebok pisang ini mau dikemanakan gitu kan. Nah itu Mas. Jadi insya Allah semuanya satu sustainability-nya. Kemudian kedua semua optimal dari mulai batangnya, ya apalagi pisangnya dan daunnya. Daun pisang kan coba lihat di di beberapa info yang sekarang ada gitu ya, Indonesia Export gitu ya, banyak itu sudah cara pengemasannya dan lain sebagainya, pasti ada prosesnya lah. Nah, kalau tadi disampaikan Bu Susi sama Prof Raditya kan masih banyak tanah menganggur Prof ya tentang wakaf itu, bahkan ada yang tidak bisa untuk melola. Tapi kalau Bu Susi tadi mengatakan bahwa pisang ini sebetulnya juga kekurangan Ibu ya, dan terus ditunggu oleh masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan itu sebenarnya apa sih Pak Sulis? Ada di satu sisi tanya masih banyak, tapi di sisi lain kok tidak bisa mengelola tanah wakaf itu dengan baik? Ya, jadi permasalahannya itu potensi kita itu tercerai-berai. Ada yang punya tanah, tetapi tidak punya kemampuan untuk memproduktifkannya. Tapi di sisi yang lain ada potensi dana umat yang besar, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengalokasikannya untuk investasi dan sebagainya. Nah ini menjadi hal yang kemudian perlu kita selesaikan. Salah satu kata kuncinya itu adalah kolaborasi. Ya, jadi bagaimana semua potensi itu bisa kita gabungkan menjadi satu. Nah tentunya ini dibutuhkan fungsi yang mampu mengkolaborasikan ini. Dan kita juga salah satunya sangat berterima kasih seperti saya sudah sampaikan Prof Radit tadi, yaitu dari Bank Indonesia yang sangat concern. Salah satu perannya adalah mencoba mengkolaborasikan potensi-potensi ini. Semua saling belajar. Masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Yang kemudian kalau kita kolaborasikan maka hasilnya akan lebih besar lagi. Multiplier efeknya akan semakin besar lagi. Dan saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Prof Radit juga Bu Susi terkait dengan keunikan karakteristik dari wakaf ini dibandingkan dengan instrumen social finance yang lain seperti zakat, infak dan sebagainya. Tadi sudah disinggung, yaitu terkait dengan masalah sustainability, keberlanjutannya. Itu menjadi penting karena pengelola wakaf itu harus menjaga keberlanjutan dari aset wakafnya. Sehingga cara berpikirnya nggak bisa jangka pendek, harus dalam jangka panjang. Dan sustainability ini menjadi isu semuanya, baik di bidang pangan, kita perlu ketahanan pangan, sustainability kita di dalam bidang kesehatan, ya tentunya biaya kesehatan juga tidak murah, semakin hari semakin naik. Dalam bidang pendidikan, ya artinya kalau kita mengoptimalkan aset-aset wakaf dengan cara berpikir yang sustain, maka kemudian banyak permasalahan umat ini secara bertahap bisa kita selesaikan. Tentunya tadi kontribusi kita secara real membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara umat ini juga akan semakin nyata dengan kita ikut serta dalam gerakan wakaf ini. Apapun porsi kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan mewakafkan keahlian kita, bisa mewakafkan istilahnya waktu kita gitu ya dalam gerakan ini, maka kontribusi itu menjadi sesuatu yang penting dan kontribusi tadi dikolaborasikan dengan potensi yang ada. Jadi artinya harus berkolaborasi dengan semua pihak. Berarti di situ kan
ada salah satu tanggung jawab untuk bisa mengembangkan harta benda wakaf. Nah, sebagai asesor, Prof. Raditya juga Bu Susi kan GWI juga bisa menjadi salah satu tempat bisa mengasesi atau mensertifikasi para nadhir ya untuk menjadi nadhir yang profesional. Nah, gunanya nadhir yang profesional itu apa sih, Prof, untuk bisa menggerakkan tadi yang disampaikan oleh? Iya, profesional tentunya dia bisa cukup ilmu untuk bisa menjalankan amanah dengan baik. Ketika seorang nazir menerima aset wakaf, apapun bentuknya, maka dia harus tahu bagaimana menjaga aset, tapi bukan arti menjaga fisik, ditungguin terus, dikasih tanah tawar ditungguin terus, bukan begitu. Tapi dia bisa menggerakkan itu menjadi produktif, sehingga kemudian laba yang tercipta itu adalah untuk sosial dan juga untuk maintenance dan seterusnya. Contoh misalnya, ada seseorang yang kemudian mewakafkan mobil. Nah, mobil ini bagaimana kemudian kita bisa mengenerate profit dari situ? Mungkin kan disewakan, apa dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu usaha. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ya sudah dipakai saja untuk operasional. Nah, misalnya seperti itu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi kan kemudian tidak ada income yang ini. Apalagi kalau kemudian penggunaannya tidak sering. Ya, itu akan jalan. Tanah dan sebagainya. Kalau dia menerima tanah sebidang 1 hektar misalnya, kalau dia tidak profesional, maka dia tidak akan tahu dia apakan tanah itu. Tapi paling tidak dengan dia punya sertifikat nazir, dia bisa tahu, oh oke, saya memang bukan ahlinya ini, tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya ini bisa produktif. Saya akan kerjasama dengan orang yang ahli pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Saya akan kerjasama nanti bagi hasil dan sebagainya. Itulah pentingnya sertifikasi. Sehingga kalaupun dia tidak punya ilmu tentang spesifik itu, dia tahu harus bagaimana. Nah, kira-kira gitu, Mas. Sertifikat. Kalau di Indonesia ini, Prof, Pak Sudi dan juga Bu Susi, kira-kira sudah banyakkah para nadhir itu yang mensertifikasi atau tersertifikasi menjadi nadhir profesional, Ibu? Karena kalau tadi posisi sangat penting sekali untuk bisa mengelola harta benda wakaf sebagai bentuk amanah dari masyarakat tadi. Sejauh ini tidak ada data yang kan kebetulan GWI juga ditunjuk sebagai TUK, tempat uji kompetensi. Jadi kami juga banyak alumni yang ini dari kita ya, dari GWI. Kalau data nasional kurang lebih sekarang sudah lebih dari 4.000 ya. Ini ya, tentu banyak sekali, tapi masih kurang banyak. Kenapa? Dibutuhkan tidak hanya profesional, kepiawaian dalam menghitung. Ingat bahwa pengelolaan harta benda wakaf itu tidak jauh banyak resiko-resiko yang ya tantangan seperti bisnis lainnya gitu, tidak ada yang mulus-mulus aja gitu, pasti ada resiko-resiko konsekuensi yang kita harus hadapi. Kepiawaian kita dalam mengelola, kepiawaian kita dalam mitigasi resiko itu penting sekali. Kenapa? Karena itu salah satu bagian dari bagaimana kita menjaga aset wakaf, keabadiannya dan benda wakaf itu. Bayangkan, tidak boleh berkurang serupiah pun. Emang ada, Mas, bisnis yang benar-benar 100%? Nggak ada, pasti ada. Justru yang kita mitigasi resiko itu kita mengkalkulasi seperti apa dan kemudian langkah selanjutnya bagaimana, apakah bisnis ini atau pengelolaan dana wakaf di sektor ini bagus, di satu titik ini bagus, kalau tidak ya pasti yang lain. Begitu juga tadi disampaikan Prof. Radit bahwa minimal kita tahu kalau memang ini bukan expertise saya, maka saya akan mereferensikan ini loh yang ahlinya di sini. Misalnya terbiasa dengan mengelola klinik atau kesehatan, tapi yang satunya loh saya tidak ada di bidang kesehatan, maka kita mereferensikan itu akan tercipta harmonisasi ya. Yang satu memiliki lahan, yang satu memiliki keahlian, yang lain juga akan mereferensikan. Siapa tahu kita tidak tahu nih siapa yang sebenarnya ekspertis di bidang ini. Tadi misalnya contoh pisang Cavendish saja. Wah, itu semua oke nih. Nah, saya bilang oke, salah satu lagi sudah optimal. Tapi kan gedebok pisang ini tidak hanya untuk dikonsumsi pakan ternak atau pupuk kompos. Mungkin ada lebih mengoptimalkan gitu ya. Oh, ternyata bisa diekspor, saya dengar. Tapi saya harus belajar lagi nih. Kalau daun pisang Cavendish memang udah bisa diekspor itu. Tapi untuk gedeboknya ini kan memang berat, Mas. Apakah itu dikeringkan dulu dan lain sebagainya. Ini butuh kepiawaian. Kami dari GWI tentu akan belajar nih siapa nih yang sudah expert di bidang pengelolaan gedebok pisangnya gitu kan. Itu barangkali. Artinya memang ada kolaborasi tadi Bu ya. Tapi kalau Bu Susi melihat sendiri,
di antara mungkin dari lembaga-lembaga satu dengan lembaga wakaf yang lainnya, ini memang sudah terjadi harmonisasi atau bahkan ada yang mungkin merasa tersaingi begitu Bu ketika mungkin satu yang lebih sukses dari satu yang lainnya Bu? Baik, kalau dari kacamata kami ya, ini tentu nanti Pak Sulis dan Prof. Radit ini, karena kan beliau-beliau ini kan dipercaya untuk mendampingi gitu ya dalam event gerakan sadar wakaf gitu ya. Beliau berdua ditunjuk BI untuk bagaimana mengsinkronisasikan, mengharmonisasikan gitu. Tentu memang kalau dilihat dari sana selalu ada Mas, manusiawi ya, akunya gitu. Maka selalu DWI itu selalu bilang, akunya diletakkan dulu. Jangan ini asetku. Itu bukan aset kita, itu asetnya Allah Subhanahu wa taala yang dipercayakan kita untuk mengelolanya. Jadi ketika seseorang mewakafkan ke Nazir A, tapi ketika Nazir A ini saya tidak punya capability untuk membangun, ya alangkah lebih baiknya saya tetap terima, tapi akan mengkolaborasikan dengan Nazir B barangkali. Oh, Nazir B ini ekspertisnya adalah di pertanian. Ini cocok nggak di pertanian? Yuk kita duduk bersama. Ternyata dananya kurang. Ya kita mari sama-sama kita melakukan mengoptimalkan gerakan sadar wakaf sehingga kita bisa crowdfunding bersama. Mungkin seperti itu ya. Contoh simpelnya begitu mungkin. Ya, saya menambahkan tadi tentang pentingnya kolaborasi tadi ya. Coba bayangkan gini Mas. Ada satu orang punya bangunan tapi nggak diapa-apakan. Satu orang dokter tapi dia nggak punya tempat untuk dia bisa melakukan treatment pada pasien. Satu lagi ada investor tapi dia tidak tahu harus kemana dia mau invest. Kalau tiga-tiganya nggak saling komunikasi Mas, itu pasien itu bisa mati. Tapi kalau dia tiga ini komunikasi, satu bangunan, kemudian ngobrol sama dokter, ngobrol sama investor, ayo kita buat klinik. Agar pasien itu kemudian bisa di sini, bangunannya ada karena seorang punya bangunan, ada investornya yang mungkin bisa beli alat, ada dokternya. Nah, sehingga kolaborasi tiga ini bisa menyelamatkan banyak pasien. Jadi, komunikasi ini harus kita letakkan dulu, wah saya kan dokter, harus orang lain yang datang ke saya. Nah, nggak perlu gitu. Kita saling bertemu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang. Termasuk pakar-pakar yang kesini itu kan? Oh ya, luar biasa. Makanya hari ini spesial banget ini. Dapatnya banyak ini gitu. Oke, Pak Sulis mungkin ada tambahan. Iya, jadi saya melanjutkan juga dari kedua aktivis atau penggerak wakaf ini. Salah satu kalau kita bicara tentang profesionalisme, sebenarnya seorang nazir itu salah satu kemampuan tertinggi yang harus dimiliki adalah menjadi seorang manajer investasi. Ya, dia tidak harus ahli dalam bidang-bidang itu, karena kalau kita bicara pendidikan, nggak semua orang ahli pendidikan. Bicara kesehatan, tidak semua orang ahli kesehatan. Bicara pertanian, tidak semua orang ahli pertanian. Tapi di setiap lini tadi itu kita bisa mengoptimalkan aset wakaf kita. Maka seorang nazir salah satu kemampuannya adalah bagaimana mempertemukan berbagai macam keahlian tadi untuk bisa mencapai satu tujuan yang disepakati. Nah, itu kita pelajari ya dari berbagai macam ilmu manajerial. Ya, seni manajerial dalam wakaf itu adalah perlu kita miliki, ya, karena beberapa mereka para entrepreneur besar, kita tidak yang orientasinya hanya sekedar bisnis ya, yang sekedar orientasinya dunia saja, mereka berhasil bukan karena mereka ahli dalam bidang tertentu, tetapi keahlian manajerialnya itu yang penting. Mengumpulkan orang-orang terbaik, kemampuan atau capability terbaik untuk bisa bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, nazir wakaf itu salah satu pengetahuan yang harus dimiliki adalah di sisi itu. Ya, bisa menentukan tujuan bersama dan mengajak orang lain ya untuk bisa mencapai tujuan bersama itu dengan cara berkolaborasi. Itu adalah salah satu yang harus kita miliki. Oke. Gitu, Mas, ya. Berarti tugasnya berat Pak harusnya. Berat. Jadi Nggak boleh nggak boleh kurang tadi. Ya, Terus betul. bisa berkolaborasi. Jadi bukan hanya sekedar kita mampu menghimpun dana, tapi juga kita mampu
mengelola dan juga menggerakkan. Makanya kenapa kita menggunakan istilah gerakan sadar wakaf, karena gerakan itu bukan sekedar program, bukan sekedar kampanye, tapi gerakan itu memang perlu sesuatu yang kita harus benar-benar bergerak, secara fisik kita bergerak, secara cara berpikir kita juga bergerak maju ke depan dan sebagainya. Ya, itu yang penting. Oke. Tadi saya menambahkan beratnya. Ya. Manajer investasi yang biasa, Mas, yang itu kan biasanya mengelola dana orang kaya. Orang kaya naruh 10 M, tolong kelolain, gitu ya. Daripada deposito kecil misalnya gitu, ya, taruh kelolain. Manajer investasi ini kalau sukses, investornya senang. Tapi kalau nggak sukses, bahkan rugi, gitu ya. Ya berarti dia kan harus bertanggung jawab sama investor. Paling banter ya sudah, saya nggak mau menunjukkan lagi untuk di kemudian hari saya akan pindah ke cari manajer investasi lain. Itu kan paling banter itu. Kepercayaan hilang, Prof. Kepercayaan hilang. Nah, wakaf itu orang yang megang wakaf itu namanya nazir, itu dia juga harus bisa mengelola. Maka pertanyaannya adalah dana yang dia kelola ini apakah punya investor? Bukan. Ini punya Allah. Kalau dia gagal, siapa harus bertanggung jawab? Kepada siapa? Kepada Allah, iya. Nah itulah. Jadi makanya manajer investasi itu selain dia punya pengetahuan tentang keuangan, dia juga harus punya pengetahuan tentang fikih. Dia juga harus punya pengetahuan tentang moral, adab, akhlak dan sebagainya untuk betul-betul amanah itu dijaga benar-benar. Jauh melebihi amanah yang dipunyai manajer investasi biasa. Setuju ya Bu ya? Setuju banget. Sebagai pelaku Bu Susi. Luar biasa. Mungkin ada tambahan bisa ambil closing. Oh ya. Baik, jadi pada kesempatan ini tentu kalau tadi disampaikan tugas beratnya nazir ya, tugas fungsi tupoksi dari nazir itu satu menghimpun dana wakafnya juga berat. Kenapa? Karena di Indonesia juga masih pengetahuan wakaf produktifnya masih di situ gitu ya, masih bertahan di 3M gitu ya, makam, madrasah dan masjid gitu. Maka itu satu. Kedua tentu kita pengelolaan baru dari penghimpunan ke pengelolaan. Pengelolaan itu tadi sudah disampaikan luar biasa. Tapi yang membuat kita hidup semakin kenapa sih kok mau gitu ya? Mas, hidup ini tidak hanya value itu kalau kita butuhkan. Bagaimana kita meninggalkan legacy ke anak cucu kita kelak, ya kan? Bagaimana yang Indonesia tidak selalu mengenal utang Indonesia berapa, pengangguran banyak, pendidikan juga ini, tapi kita harus berbuat sesuatu. Moral responsibility as a Muslim, barangkali begitu ya. Kalau kita bicara yang lebih luas ini ya, dan tentu saja ya kita hidup ini kan adalah diberi waktu kesempatan Allah untuk mendapat bekal kelak untuk kemudian kita pulang. Nah terus saja melalui menjadi nazir itu luar biasa. Bukan berarti itu jaminan, tapi minimal ada kesempatan kita untuk menambah saldo akhirat kita, meninggalkan legacy untuk anak cucu kita, memberikan value pada kita bahwa berbagi tidak hanya hablum minallah saja. Pentingnya kita berbagi, pentingnya kita caring, kepedulian kita terhadap sesama lingkungan kita itu yang sungguh luar biasa. Jadi kalau dibilang nazir itu berat iya, tapi pahalanya dan berkahnya juga luar biasa. Itu yang kita inginkan. Begitu mungkin dari saya. Sebelum ke Prof yang akhir, Pak Sulis mungkin sebagai closing gerakan sadar wakaf. Sebagai closing dari gerakan ini ya, artinya bagaimana kita sekecil apapun kontribusi kita di dalam gerakan ini, insya Allah akan memberikan manfaat ya. Bukan hanya tadi orientasi kita selalu, orientasi utama kita selalu orientasi akhirat ya. Karena kalau kita mengelola wakaf itu sebenarnya kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Jadi kita ini karyawannya Allah ini. Ya, bagaimana kita merasa tersanjung ya. Atasan kita itu bukan manusia loh. Ya, atasan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orientasi akhirat. Diimbangi dengan bagaimana keterampilan manajerial yang memang itu dibutuhkan untuk mensejahterakan umat manusia. Jadi selain mendapatkan hablum minallah dalam yang disampaikan Bu Susi, tabungan gitu ya, tabungan kita, pahala kita, kalau tagline-nya ini kan
bagaimana pasif income kita di akhirat akan insya Allah juga bertambah di satu sisi. Di sisi yang lain adalah bagaimana peran kita untuk mensejahterakan umat manusia ini. Untuk kembali selalunya semuanya ujung-ujungnya adalah mendapatkan al-falah, mendapatkan kalau bahasa sekarang prosperity, baik di dunia maupun di akhirat itu, ini salah satu kendaraan kita. Ya. Gerakan sadar wakaf ini salah satu kendaraan kita untuk meningkatkan habluminallah dan juga habluminanas. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sebagai kesimpulan, Prof. Prof. Radit. Islam itu akan berjaya, itu ke Allah. Masalahnya adalah apakah kita masuk dalam gerbong yang mendukung terciptanya hal tersebut. Wakaf ini adalah salah satu peluang untuk kita bisa masuk dan menjadi kontributor yang signifikan. Kenapa? Karena kita masuk dalam wakaf, seperti tadi, ada legacy. Orang menjadi lebih sejahtera, infrastruktur lengkap, orang menjadi punya uang, orang yang miskin kemudian diangkat derajatnya, dan seterusnya. Ini kontribusinya sangat signifikan menuju kejayaan Islam tadi. Maka masuklah kita dalam gerbong orang yang berwakaf untuk Allah SWT. Masya Allah. Ya, demikianlah Sobat Wakaf, kita sudah belajar banyak ya tentang gerakan sadar wakaf, dan untuk itu kami juga ucapkan terima kasih dari Gerakan Wakaf Indonesia yang sudah melalui programnya luar biasa dan juga menghadirkan narasumber yang di pagi hari ini. Ada Profesor Dr. Raditya Sukmana MA, ada juga Pak Sulistia Rusgianto SC MIF PhD, dan juga dari founder Gerakan Wakaf Indonesia Bu Susi Susiatin SC MM PhD. Sobat Wakaf, kita tutup dengan membaca kafaratul majelis, dan jangan lupa tekan subscribe dan share link dari pagi hari ini, podcast di pagi hari ini, dan juga ikuti informasi apapun terkait tentang wakaf bisa di Instagram Gerakan Wakaf Indonesia dan juga di YouTube-nya Gerakan Wakaf Indonesia. Dan saya Deni Rohmati, kita cukupkan dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.